Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman terkait tes TPA Bappenas online. Nah, jadi dalam TPA Bappenas online itu ada 3 subtes yang diujikan. Yang pertama adalah tes verbal, yang kedua adalah kuantitatif, dan yang ketiga adalah penalaran. Nah, masing-masing subtes ini harus dikerjakan secara berurutan. Artinya, dari nomor 1 dulu, kalian mengerjakan verbal, kemudian setelah itu nanti lanjut kuantitatif, dan yang terakhir adalah penalaran. Untuk subtes verbal, ada beberapa kelompok soal, dari mulai kosakata, pandanan atau lawan kata, analogi verbal, dan pemahaman. Dan untuk jumlah soalnya sebanyak 60, 70, 80, 90 soal dalam waktu 60 menit. Jadi, kalian di sini harus cepat mengerjakannya karena satu soal itu kalau dihitung itu tidak nyampe 1 menit. Kemudian untuk soal kuantitatif juga sama, ada 90 soal dalam waktu 60 menit. Dan untuk jenis soalnya, kalian dimulai dari hitung-menghitung, kemudian deretan bilangan, komparasi kuantitatif, dan soal cerita. Sedangkan untuk tipe soal yang ketiga adalah penalaran. Tipe soal ini meliputi logika formal, penalaran analitis, penalaran keuangan, dan penalaran logis. Untuk jumlah soal penalaran ini ada 70 soal dalam waktu 60 menit. Jadi dalam satu soal kalian mengerjakan itu waktunya juga kurang dari 1 menit. Nah, jumlah soalnya adalah 250 soal dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 250 soal ini adalah sebanyak 180 menit. Oke, jadi di sini saya akan sharing aja ke teman-teman terkait tesnya ini untuk contoh-contoh soalnya juga. Yang pertama, ada tipe soal verbal. Nah, tipe soal pertama adalah kosakata, baik berupa sinonim ataupun antonim. Tipe soal ini relatif mengalami pembaharuan beda dari yang ada di buku atau e-book TPA. Jadi, langkah yang paling tepat adalah teman-teman memperbanyak membaca di kamus KBBI. Karena pengalaman saya mengikuti tes TPA Bappenas online tahun 2022 ini, untuk soalnya itu, baik itu sinonim ataupun antonim, itu tidak ada yang sama atau uh, cenderung berbeda dengan tipe-tipe soal, bukan tipe soal, dengan soal-soal kosakata yang ada di buku-buku atau e-book TPA. Jadi kalian tipsnya itu harus memperbanyak membaca, baik itu dari koran, majalah, buku, ataupun kamus KBBI. Dan yang kedua adalah kalian perbanyak latihan soal. Karena tipe soal sinonim dan antonim ini yang saya alami itu emang beda gitu dari soal-soal yang ada di buku-buku seperti itu. Jadi kalian harus memperbanyak untuk melihat kamus KBBI. Nah, untuk tipe soal yang kedua ada analogi verbal. Tipe soal analogi TPA Bappenas ini relatif juga mengalami pembaharuan. Beda dari yang ada di buku atau e-book TPA. Jadi langkah yang paling tepat adalah dengan memperbanyak latihan soal dan melihat hubungan apa yang bisa ditemukan dari soal untuk dianalogikan dengan jawabannya. Untuk tips dan triksnya, kalian coba hubungkan kemungkinan dari suatu peristiwa atau hal. Contohnya, misal pohon dengan daun. Kalian harus bisa menghubungkan dari dua hal ini. Daun itu kan adalah bagian dari pohon, berarti nanti kalian cari jawaban yang titik-titik merupakan bagian dari titik-titik. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah kamar adalah bagian dari rumah, seperti itu. Jadi untuk analogi verbal ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan tipe sinonim dan antonim. Kalau sinonim antonim kalian cenderung kalau tidak tahu artinya maka tidak bisa untuk menebak karena berbeda dengan tipe soal yang ada di e-book atau buku yang cenderung dalam satu jawaban itu, dalam ABCDE-nya itu, kalian bisa menemukan misalnya ada 3 pengertian yang sama. Jadi otomatis itu jawabannya salah, biasanya seperti itu kan. Tapi dalam soal TPA Bappenas online yang kemarin saya ikuti, itu untuk jawabannya itu juga beda-beda. Jadi nggak bisa kita menarik kesimpulan dari
apa jawaban yang memiliki kesamaan seperti itu, karena jawabannya cenderung berbeda-beda. Nah, untuk analogi verbal ini cenderung kalian bisa mengerjakannya dengan taktik seperti ini. Jadi coba menghubungkan kemungkinan dari suatu peristiwa atau hal yang ada. Ini relatif lebih mudah karena lebih bisa kita nalar seperti itu, lebih bisa kita untuk bermain logika di sini. Oke, untuk yang tipe selanjutnya adalah pemahaman. Nah, tipe soal bahasa Indonesia ini bacaannya relatif lebih pendek dibandingkan dengan soal-soal yang ada di buku atau e-book TPA. Jadi kalau kita di buku atau e-book TPA itu biasanya satu soal bahasa Indonesia itu eh, lumayan panjang soalnya. Jadi dalam satu bacaan itu ada beberapa paragraf, bisa 3-4 paragraf. Tetapi dalam soal TPA Bappenas Online tahun 2002 ini, tiap satu bacaan itu hanya satu soal. Dan satu bacaannya itu hanya terdiri dari satu paragraf saja. Jadi relatif lebih mudah sih menurut saya pengerjaannya. Nah, untuk tips dan triksnya, kalian coba untuk baca jawaban terlebih dahulu. Nanti setelah kalian baca semua jawabannya, kalian baru bisa cari jawaban dalam soal. Nah, ini adalah contoh soal saya kutip dari PT Bina Cipta Seleksi Indo, karena TPA Bappenas Online ini dia bekerja sama dengan PT Bina Cipta Seleksi Indo. Jadi untuk tipe soalnya mirip-mirip, bukan tipe soalnya mirip, tapi tipe soalnya ya yang ada di PT Bina Cipta Seleksi Indo ini. Nah, ini adalah contoh soalnya, kalian bisa coba baca. Kemudian di sini kita coba untuk membaca jawabannya dulu. Manakah yang sesuai dengan informasi berdasarkan bacaan di atas? Berarti di sini kita diminta untuk mencari fakta dari tipe soal ini. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah D, belalang memiliki antena. Hal ini bisa kita lihat pada bacaan ini. Seperti itu ya. Jadi itu untuk soal wacana relatif lebih mudah kalau menurut saya dibandingkan contoh-contoh soal yang ada di buku ataupun e-book. Oke, kita lanjut ke tipe soal kedua, kuantitatif. Ada beberapa jenis soal yang ada di kuantitatif ini. Yang pertama adalah tipe hitung-menghitung. Nah, untuk soal jenis ini sebenarnya cukup sederhana, tapi seringkali angka-angka yang dihadirkan itu cukup rumit. Untuk bentuk soalnya meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, bentuk kuadrat, akar desimal, maupun pecahan. Ini adalah tips dan triks yang harus kalian coba pahami untuk mengerjakan soal hitung-menghitung. Yang pertama adalah kuasai konsep. Pembagian dan perkalian itu harus didahulukan dari penjumlahan dan pengurangan. Untuk bilangan dalam kurung juga harus didahulukan dari semua bentuk operasi. Yang ketiga, bentuk pecahan dalam penjumlahan ataupun pengurangan harus disamakan dulu penyebutnya, sedangkan jika dalam bentuk kali, maka bisa langsung dikalikan penyebut dan pembilangnya. Berbeda dengan pembagian pecahan, maka penyebut dan pembilangnya nanti dibalik. Nah, kalian juga harus memahami bentuk pengubahan bentuk desimal ke dalam pecahan. Karena banyak sekali soal-soal tipe desimal misalnya yang sebenarnya bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan. Tetapi karena kita tidak hafal, tidak tahu, maka sulit untuk mengerjakannya. Jadi, usahakan kalian untuk menghafal bentuk desimal dan pecahannya. Ini adalah contoh soalnya. Jadi untuk soal pertama, kita bisa lihat di sini ada tanda kurung. Tanda kurung itu harus, untuk bentuk operasi dalam tanda kurung ini harus didahulukan, maka kita bisa melihat di sini seperti ini, 175 dikali 12 sama dengan berapa? Kemudian 21,4 kita ubah ke persen per gitu, biar nanti memudahkan untuk menjawab soalnya. Nah, kita coba hitung masing-masing soal ini dulu, baru nanti kita bisa operasikan untuk selanjutnya. 175 dikali 12, ini adalah 1.200. Sedangkan 214 bagi 10 kurangi 7/5, kita bisa samakan dulu. 10 bagi 10, kalau di sini kita bagi,
Kalau ke sini nanti kali 10 bagi 10, 1 kali 214, 214. 10 bagi 5, 2 kali 7, 14. Jadi jawabannya adalah 200 per 10 atau 20. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk mengoperasikan bagi ini ya. Tadi 175 kali 12 kita sudah dapat hasilnya 1200. Kemudian dibagi ini juga kita udah dapat hasilnya. Buang 12 bagi 2. Sorry. Bukan 1200. Maksud saya 2100. Jadi 2100 bagi 20. Buang 210 dibagi 2 adalah 105. Di jawabannya gini. Pertama, kalian harus operasikan bentuk dalam kurung. Ini pertama. Kemudian nanti baru baginya ini kedua. Nah, untuk tipe soal kedua ini sebenarnya soalnya mudah, cuman kalau kita ngelihat bentuk koma seperti ini dan bentuk bilangannya yang tidak bulat, maka cenderung untuk membingungkan. Maka di sini langkahnya kalian bisa menyederhanakan 1,9998 ini kita jadikan 2. 2 ini kita jadikan 2 karena relatif dekat kedua, ini juga relatif dekat kedua. Nah, terus kemudian kita kalikan berarti 4, kemudian bagi 2 sama dengan 2. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah 2. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini bahwa untuk tipe soal misalnya ada angka desimal yang banyak seperti ini, kalian tidak harus presisi menghitungnya. Jadi kalian bisa menggunakan metode pendekatan seperti ini ya. Ini juga kan 2 itu tidak sama dengan 2,1 tapi dekat ke 2,1. Jadi jawabannya pasti ini. Seperti itu. Oke, yang tipe soal kedua, tipe deretan bilangan. Nah, tipe soal ini berupa deretan angka atau huruf dengan pola jawaban dari sederhana ke kompleks. Tips dan triknya, kalian lihat deret angka sekilas secara menyeluruh. Kemudian, coba lihat polanya. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kuadrat, akar. Dan untuk deretan angka atau huruf yang panjang, kalian bisa melihat angka atau huruf yang berdekatan. Biasanya polanya itu mudah ketemu. Nah, untuk tipe soal seperti ini, 5, 7, 10, 12, 15 kita bisa coba untuk menjumlahkan, tambah 2, nih, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Berarti kemungkinan angka selanjutnya, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3 adalah tambah 2. Berarti jawabannya adalah 17. Nah, untuk soal selanjutnya, ini serinya kan cukup panjang ya. Jadi, kalau di sini kalian harus lihat sekilas dan fokuskan pada angka-angka yang berdekatan. Jadi maksud saya di sini 2 ke 4, 2 ke 2 itu kan kayak nggak ada polanya. Kita coba langkahi 2 angka. Jadi kayak gini. Nah, maka kalian akan langsung menemukan polanya. Ini ditambah 2. Ini juga ditambah 2. 6 tambah 2. Berarti selanjutnya ditambah 2. 8 tambah 2 adalah 10. Itu ya, untuk soal tipe deretan bilangan. Selanjutnya untuk komparasi kuantitatif. Tipe soal ini untuk mengukur kemampuan kita dalam membandingkan dua hal dalam bentuk angka. Tips dan triksnya, kalian harus baca soal dengan seksama, kemudian simpulkan kemungkinan hubungan dari dua hal tersebut. Kita bisa ambil contoh di sini, X sama dengan negatif 36 dan Y sama dengan negatif 3 kali 6. Maka, kalau di sini kita bisa lihat, X-nya itu sama dengan negatif 36. Y sama dengan negatif 3 dikali 6 adalah negatif 18. Kalau melihat ini, angkanya memang lebih besar 36, tetapi karena ada tanda negatif, maka negatif 18 ini lebih besar daripada negatif 36, atau Y lebih besar daripada
X. Jadi jawabannya X kurang dari Y. Ini untuk soal tipe komparasi kuantitatif. Dan untuk selanjutnya adalah tipe soal cerita. Untuk tipe soal ini, untuk mengukur kemampuan kita untuk memecahkan masalah dari cerita yang disajikan. Tips dan triknya, kalian pahami soalnya, apa saja yang diketahui dari soal tersebut, dan apa yang ditanyakan, kemudian kalian masukkan rumus paling tepat dalam kasus atau cerita yang disajikan. Misal, jika seseorang berjalan menempuh jarak 2 per 5 km dalam 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam adalah. Nah, di sini diketahui jarak, berarti jarak itu kan S ya. Kemudian waktunya T. Kalau dia 2 per 5 dalam 5 menit, maka dalam 1 jam jarak yang ditempuhnya berarti 2 per 5 kali 5 per 60. Sorry, 5 kali 60. Karena ini kan, sorry, maksud saya, kalau 2 per 5 itu dalam 5 menit, maka kalau dalam 1 jam berapa kilo kan? Berarti 2 per 5 dikali 5 dikali 12. Karena untuk 1 jam itu kan 5 kali 12 ya. Jadi 60 menit. Maka jawabannya adalah 2 kali 12, 24 kilo. 24 kilo, jaraknya 24 kilo dalam 1 jam. Berarti 24 kilometer per jam. Jadi kalian harus lihat soalnya dulu, apa yang diketahui, maka nanti kalian bisa melihat tipe soalnya itu seperti apa. Nah, untuk tipe soal yang ketiga ada penalaran. Penalaran ini yang pertama adalah logika formal. Di sini kalian harus bisa menarik kesimpulan dari pernyataan yang disediakan. Jadi untuk logika formal, soalnya misalnya, bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar, sebagian kendaraan tak punya uang, jadi karena di sini ada kata sebagian, kita cermati kalau sebagian berarti ada yang tidak. Kendaraan lewat jalan tol harus bayar, sedangkan ada yang tidak punya uang, maka dia sebagian kendaraan tak punya uang, sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol. Ini adalah kemungkinan jawabannya. Nah, di sini bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar, sebagian kendaraan tak punya uang. Jadi pasti sebagian kendaraan ini tidak lewat jalan tol kesimpulannya. Karena tadi sebagian kendaraan tadi tidak punya uang. Untuk penalaran analitis, untuk penalaran logis, tipe soalnya seperti ini. Jadi lumayan panjang. Di sini kalian harus benar-benar bisa memahami konsep penalaran secara logis ini. Misalnya ketika ayah pulang dari kios penjahit, sepatunya berlumpur dan topinya. Ini adalah hal yang kalian harus cermati. Kios penjahit, sepatu berlumpur, topi kena tepung. Kemudian tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping, Lapangan Badak, Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah. Di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur kecuali jalan yang diperbaiki. Kampung Iping didiami oleh penjahit, demikian pula Jalan Sumbing dan Taman Muda. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing, Lapangan Badak, dan Kampung Iping. Saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki, tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat-tempat lain. Maka ayah akan pulang ke rumah melalui. Kalian harus pahami konsep yang pertama, kata kuncinya kios penjahit, sepatu berlumpur, dan topi kena tepung. Berarti untuk yang dihuni penjahit itu kan ada Jalan Sumbing, Taman Muda, Kampung Iping. Sedangkan yang ada perusahaan roti, ada Jalan Sumbing, Lapangan Badak, Kampung Iping. Dari sini kita bisa sudah mengeliminasi jawabannya. Jadi yang ada penjahit dan roti,
itu ini tidak ada, ini juga beda, ini beda. Berarti kemungkinan jawabannya adalah jalan Sumbing. Jadi untuk tipe soal ini memang panjang, tapi sebenarnya gampang seperti itu ya. Dan tipe soal selanjutnya adalah penalaran keruangan. Tipe soal ini kalian nanti akan ada gambar kubus. Gambar kubusnya itu nanti kalian bisa disuruh untuk bongkar kubus kayak gitu, lalu dilihat mana yang gambarnya yang akan membentuk kubus seperti di soal, atau tipe soalnya itu nanti ada kubus dan kalian disuruh untuk melihat kemungkinan kalau kubus itu diputar itu akan bentuknya seperti apa. Nah, itu saja mungkin beberapa hal yang ada dalam soal TPA Bappenas. Jadi kemarin itu pengalaman saya untuk soal tipe verbal, kalian perbanyak untuk kosakatanya. Jadi karena sinonim dan antonimnya itu cenderung baru, soal-soalnya itu nggak ada yang kayak di e-book atau TPA, maka kalian harus sering-sering untuk latihan membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian untuk tipe soal yang kedua, kuantitatif, itu kemarin banyak sekali hitungan-hitungan matematika dasar, tetapi dengan angka-angka yang rumit, kayak 0,898 kali 0,789 kayak gitu, atau pembagian seperti itu. Dan itu kalau saran dari saya nanti kalian sederhanakan atau bulatkan bentuk desimal seperti itu, karena itu banyak sekali soalnya. Dan untuk waktu yang dibutuhkan juga tidak banyak, jadi untuk soal yang banyak tapi dalam waktu yang sedikit, kalian harus bisa memanage waktu kalian agar tidak ketinggalan atau tidak ada soal yang terlewat ataupun tidak dikerjakan. Nah, kalaupun kalian masih ragu, kalian tandai aja ragu, karena ketika misalnya kalian kehabisan waktu dan otomatis nanti lamannya itu ditutup, maka kalian tetap data kalian yang kalian ketik ragu itu nanti akan tetap tersimpan di database-nya. Jadi itu poin penting sih. Jadi kalau udah waktunya udah mepet banget dan kalian tidak sempat untuk menjawab, maka nggak apa-apa, jawab aja seperti itu karena tidak ada sistem minus. Dan untuk tipe yang ketiga, tipe penalaran juga soalnya seperti yang telah saya paparkan tadi, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk tipe bangun ruang ini, kubus ini selalu keluar seperti itu ya. Jadi perbanyak latihan saja sih saran dari saya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.